Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tak hanya para sahabat Raka dan Riana yang terharu dengan kabar baik yang diberikan oleh Riana di hari ulang tahun suaminya. Papa Kenzo yang sejak tadi hanya menyimak di belakang, kini akhirnya ikut maju dan masuk dalam kerumunan anak-anak muda di ruangan itu. "Jadi, ini kado spesial yang kamu bicarakan tadi?" tanya Papa Kenzo tiba-tiba membuat Raka langsung bangkit berdiri di sebelah istrinya. "Hehe, iya Pak," jawab Riana menunduk malu. Tadi saat di mobil bersama Papa Kenzo, Riana sudah menunjukkan kotak kadonya, tapi belum menunjukkan isi di dalamnya. Riana ingin memperlihatkan hasil itu kepada Raka, orang pertama selain dirinya dan dokter. Bahkan kedua sahabatnya yang mengantarkan dirinya ke dokter kala itu juga belum dikasih tahu oleh Riana. Namun meskipun Riana tidak memberitahu, seperti Grace, Audi, dan juga Kara seolah sudah paham dan yakin bahwa Riana tengah hamil. Makanya mereka menuruti semua kemauan konyol Riana, termasuk harus mencari data dan info barisan para mantan Raka. "Selamat ya sayang, Papa turut bahagia," ucap Papa Kenzo, langsung memberikan pelukan kepada menantunya, namun hanya beberapa detik langsung dilepaskan oleh Raka. "Jangan lama-lama peluknya, nanti Mama cemburu," bisik Raka dengan menatap kesal pada papanya. "Mama, apa kamu? Goda Papa Kenzo yang langsung dibalas kekehan oleh Riana. "Lagian Papa aneh, yang ulang tahun itu Raka dan Kara. Masa yang dipeluk dan dikasih selamat Riana?" cibir Raka menggelengkan kepalanya. "Harusnya Papa peluk Raka." "Daripada Papa peluk kamu, mending Papa peluk Kara," ucap Papa Kenzo langsung pergi dan ikut duduk di samping putrinya. Ingin rasanya Angkasa juga posesif seperti Raka yang melarang ayahnya mendekati Riana. Namun apalah daya, Angkasa tidak berani melakukan itu. "Nasib jadi anak mantu," gumam Angkasa berdecak saat melihat istrinya kini justru langsung bersandar di bahu sang ayah sambil memeluk toples kesayangannya yang berisi berbagai cemilan. "Om Kenzo ganteng banget, tapi kenapa harus bokapnya Raka? Mana Tante Naura baik banget, cantik lagi. Gak mungkin gue tikung, anjir," jerit Grace yang berdiri tepat di belakang kursi sofa yang diduduki oleh Kenzo dan kedua anaknya, membuat jantung gadis remaja itu semakin berdetak sangat cepat dan gugup. Sementara itu, Audi yang berada di sebelah Grace sedang berusaha mati-matian untuk menahan diri agar tidak tertawa lepas ketika melihat raut wajah sahabatnya yang sudah sangat merah padam. "Sa, minggir dong, lo ikut kumpul sama Raka aja sono. Tuh, mereka duduk di sana, biar ini buat para cewek." Riana mengusir Angkasa agar segera bangkit dan pergi dari sofa itu. Kini barisan para mantan Raka sudah pulang, sementara Raka dan 3 sahabatnya sedang duduk di ruang tamu. "Dih, apaan sih nak?" protes Angkasa menolak keras. Ia masih ingin berada di sebelah istrinya. "Papa," rengek Riana menatap ayah mertuanya seolah meminta bantuan sambil mengusap perutnya. Tidak apalah jika dirinya harus memanfaatkan kehamilannya untuk membuat ayah mertuanya luluh dan mau membantunya. "Angkasa," tegur Papa Kenzo yang langsung membuat senyuman Riana langsung merekah. "Astaga nak, padahal itu sofa masih banyak yang kosong. Di dekat temen lo itu juga nganggur, rese banget sih," omel Angkasa akhirnya mau tak mau bangkit dan ikut bergabung dengan kakak iparnya.
Dan kini Riana duduk di samping Kara yang sedang dipeluk oleh ayahnya. Ya, posisi kini Kara lah yang di tengah dan diapit oleh dua orang, yakni ayah kandungnya dan kakak iparnya. "Pa, jangan cuma kepala Kara doang, kenapa? Kepala Riana kayaknya juga mau diusap gitu," celetuk Riana menyengir kuda saat menatap sang ayah, membuat Kenzo terkekeh. Riana, gadis kecil yang sudah merebut hati anaknya sejak masih duduk di bangku SD. Gadis kecil yang selalu ribut dan berdebat dengan anaknya, sampai harus keluar masuk rumah sakit dan ruang BK. Kini sudah tumbuh dewasa dan memberikannya banyak cucu. Kenzo masih tidak menyangka jika pada akhirnya gadis kecil yang sudah ia anggap sebagai pengganti putrinya yang hilang dulu kini benar menjadi anaknya. Bahkan hal yang Kenzo suka, Riana selalu bersikap apa adanya tanpa rasa canggung dan ragu. Karena memang sejak awal Kenzo juga sudah menganggap Riana pengganti Kara. Jadi ia sudah terbiasa dengan sikap manja Riana yang terkadang selalu merasa iri jika dirinya sedang bersama Kara. Baik Kenzo maupun Naura tidak pernah mempermasalahkannya, karena bagi mereka, Kara dan Riana, mereka sama-sama anak perempuannya. Justru yang sering mempermasalahkan adalah Raka sendiri, karena ia yang sebagai anak kandung tidak pernah dimanja oleh ayahnya. Justru sejak kecil dirinya selalu diajak berdebat terus-menerus, karena memang sejatinya Raka yang tukang rusuh dan suka membangkang. Jadi bagaimana Kenzo dan Naura mau memanjakannya? Yang ada kedua orang tua itu selalu dibuat darting oleh tingkah Raka sejak kecil. "Kalian gak ada cita-cita buat pulang gitu? Pemilik rumah udah mau tidur nih, istirahat, capek," ucap Raka dengan nada menyindir halus agar semua teman-temannya pulang. Jam sudah menunjukkan angka 3 dini hari, namun semua orang masih begitu sibuk dengan ponsel masing-masing, terkecuali Farhan dan Gilang yang tengah bermain PS di depan teman-temannya. Ya, saat ini mereka tengah berkumpul di ruang keluarga dengan posisi Riana Raka yang bersandar di dada sang istri sambil mengusap perutnya sejak tadi. Sedangkan Kara dan Angkasa juga Papa Kenzo sudah masuk ke dalam kamar sejak tadi. "Enggak," jawab keempatnya serentak, bersamaan menjawab pertanyaan Raka hingga membuat laki-laki itu langsung berdecak kesal. "Kenapa buru-buru ngusir sih? Lagian juga Rian belum pulang juga kan?" ucap Riana sambil membenarkan posisi duduknya agar lebih tegak. "Tahu tuh suami lo nak, heran gue. Dia yang ngebuntingin lo, malah Rian yang harus kena sasaran sih. Kasian tahu," saut Grace ikut berdecak sambil melirik ke arah mantannya. "Lo suka sama Rian?" tebak Raka, langsung menatap tajam pada Grace. "Nggak mungkin," bukan Grace yang menjawab, melainkan Audi dan Riana yang langsung menjawab pertanyaan dari Raka. "Terus kenapa dia sewot? Lagi pula Rian lagi beramal untuk calon keponakannya," kata Raka dengan santai. Lalu ia kembali mencari posisi ternyamannya lagi. "Coba kamu tanyanya dia suka nggak sama papa, pasti langsung buk." "Grace!" bentak Raka langsung berdiri saat melihat Grace melemparkan bantal sofa ke arah istrinya. Tak tanggung-tanggung, Raka pun langsung mengembalikan bantal sofa itu ke arah Grace. Namun dengan cepat Grace menghindar sehingga tidak terkena amukan Raka. "Sayang, kamu gak apa-apa?" tanya Raka langsung mengusap wajah istrinya. "Sumpah lebay banget loh, makin enak gue," cibir Grace berdecak kesal melihat kelebayan mantan pacarnya dulu.
Wah, bukan marah atau kesal, Riana justru malah tertawa terbahak-bahak melihat perdebatan antara Raka dan juga Grace. Makanya Grace buruan nikah biar ada yang belain gini. Imbuh Riana meledek sahabatnya membuat Grace semakin mendengus kesal. Tunggu dulu. Tadi maksud kamu bilang papa kenapa ya? Papa, Raka langsung menatap pada Grace dengan tatapan yang sangat sulit diartikan, hingga membuat gadis itu seketika langsung tegang dan meneguk salivannya dengan sulit. Gue cuma kagum doang, gak lebih, jadi jangan berpikir macem-macem, ucap Grace dengan penuh penekanan. Kagum? Lo kagum sama bokap gue? Tanya Raka semakin menatap mantannya itu tak percaya. Lo yakin? Mata lo udah minus berapa sih sekarang? Anjir, lo ngatain mata gue picak gitu? Sewot Grace langsung berdiri dan berkacak pinggang menatap tajam pada Raka. Jelas lah, masa dari gue selera lo turun jadi ke om-om? Mana itu om-om bokap mantan lo sendiri? Grace, apa nggak ada cowok lain? Tuh, lihat di depan lo, ada 2 jomblowers nganggur. Raka menggelengkan kepalanya, tak habis pikir dengan selera Grace. Raka, asal lo tahu ya, kalau dibandingin bokap lo, jelas lo itu kalah jauh. Dan dulu saat gue pacaran sama lo, itu gue terpaksa, biar koleksi lo nambah aja. Gue juga cuma iseng, nyesel gue terima lo dulu. Cetus Grace sewot. Nyesel nerima gue? Yang nembak dulu siapa emang? Raka berdecak sedikit kesal lantaran dulu yang menyatakan cinta lebih dulu itu Grace, namun gadis itu begitu pandai bersilat lidah. Dan apa lo bilang tadi? Bokap gue lebih ganteng dari gue? Gitu maksud lo? Mata lo benar-benar udah minus. Decak Raka, lalu ia kembali duduk di sebelah Riana. Sayang, siapa yang lebih ganteng? Aku apa papa? Tanya Raka, kini menatap istrinya. Anjir, lo nanya sama Riana. Di mata dia cuma lo doang yang paling ganteng. Ya jelas aja dia bakal bilang lo, goblok. Seru Grace semakin kesal dan langsung melemparkan kembali bantal sofa itu kepada Raka.